Sampurasun dulur-dulur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Di video kali ini saya akan merangkum film asal Korea yang berjudul The Witch atau dalam bahasa Indonesianya adalah Penyihir. Tanpa lo obrol, kita langsung masuk ke alur pembahasannya. Let's go. Pada zaman dulu, para petinggi Nazi melakukan suatu proyek yang sangat rahasia. Proyek tersebut bertujuan merekayasa genetik atau mencoba membuat spesies manusia buatan yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang jauh dari manusia konvensional, atau yang kerap kita panggil sebagai mutan, yang nantinya akan dijadikan sebagai alat pertahanan pasukan militer bagi para manusia normal. Berpindah ke masa sekarang, tepat di suatu desa terpencil kawasan Korea Selatan terdapat suatu laboratorium tempat diciptakannya para mutan. Proyek tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Mereka yang tergolong lemah dan sulit diatur pun terpaksa harus dibunuh. Namun ada kendala ketika satu-satunya bocil mutan yang nyaris sempurna itu berhasil kabur dari laboratorium tersebut. Nyonya Nining selaku orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut beranggapan bahwa bocil mutan tersebut tidak akan bertahan lama. Mengingat bocil tersebut baru berusia 8 tahun, sehingga Nyonya Nining pun memerintahkan Tuan Choi untuk menghentikan pencarian. Di luar dugaan, ternyata bocil itu ditemukan oleh sepasang suami istri peternak sapi. Karena bocil itu mengalami luka yang cukup parah, lantas ia pun memutuskan untuk mengobatinya. Bocil tersebut juga dinyatakan mengalami hilang ingatan. Karena kasihan, sepasang peternak ini pun memutuskan untuk merawat dan mengadopsi bocil tersebut. Dan bocil itu pun diberi nama Zayun. 10 tahun kemudian, Jayun pun tumbuh menjadi gadis cantik. Terlihat pula Jayun juga sangat dekat dengan kedua orang tua angkatnya. 아이고 어서 왔네 새끼. 아이고. 어땠지 뭐니? 아니 내가 요즘 한번 깜빡. Meskipun keluarga tersebut keluarga yang berkecukupan, tetapi mereka sedang dilanda kesulitan. Ayahnya Jayun terpaksa harus menjual sebagian sapinya untuk bertahan hidup, serta biaya berobat istrinya yang mengalami Alzheimer. Meskipun Jayun adalah seorang mutan, tetapi ia hidup layaknya seperti manusia normal. Jayun yang masih duduk di bangku SMA pun memiliki seorang sahabat yang bernama Tina. Meskipun Tina orangnya agak cumentil dan soicut, tetapi ia sangat peduli terhadap Jayun. Tina yang paham akan kesulitan Jayun pun menyarankan Jayun untuk ikut audisi bernyanyi. Yang siapa tahu kalau semisal Jayun bisa berhasil menjuarai audisi tersebut, tentunya ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar yang nantinya Jayun bisa membantu ayahnya dan membiayai pengobatan ibunya. Karena Jayun cukup berbakat dalam bernyanyi, ia pun mencoba mengikuti saran sahabatnya itu. Saat audisi, Jayun sedikit menunjukkan sihir yang membuatnya bisa lolos dari babak penyisihan. Orang tuanya yang melihat tayangan audisi putrinya itu cukup khawatir ketika Jayun menunjukkan sihirnya. Orang tuanya takut Jayun mengalami hal-hal yang tak terduga. Namun Jayun pun mencoba menenangkan orang tuanya. Ia bilang tidak akan ada hal yang buruk yang terjadi. Oh iya, Jayun sendiri juga sering mengalami sakit kepala yang sangat hebat hampir setiap harinya, yang membuat ia cukup menderita. 애가 가긴 어딜 간다고 그래. Lalu keesokan harinya, ketika akan menghadiri seleksi tahap kedua, Jayun bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bernama Jae. Jae sendiri seakan sudah kenal dengan Jayun, yang ternyata Jae merupakan seorang mutan yang diciptakan di laboratorium yang sama dengan Jayun. Karena Jayun mengalami hilang ingatan, Jayun pun tidak ingat apa-apa, bahkan Jayun pun tidak ingat dengan Jae. Merasa kesal, Jae pun melampiaskan kekesalannya itu kepada seorang penumpang. Kita juga diperlihatkan kekuatan Jae yang begitu mengerikan. Kembali ke Jayun yang melakukan audisi, di mana audisi itu juga disaksikan oleh Ibu Nining dan Tuan Choi. Ibu Nining nampak senang setelah 10 tahun mencari, akhirnya Jayun muncul secara sendirinya. Maka dari itu Ibu Nining pun mengingatkan kepada Tuan Choi bahwa segera tangkap Jayun dan jangan sampai lolos lagi.
Jayun ternyata dinyatakan lolos ke babak semifinal. Namun setelah melakukan seleksi, tiba-tiba Jayun kembali mengalami sakit kepala yang hebat beserta keluarnya darah dari rongga hidung. Jayun juga sempat memeriksakan dirinya dan menurut kata dokter, sakit yang dialami Jayun cukup parah. Jayun hanya bisa bertahan hidup selama 1-2 bulan ke depan. Dan jika Jayun ingin sembuh, maka Jayun harus menerima donor sumsum tulang belakang dari ibu kandungnya. Yang kita tahu bahwa Jayun sendiri merupakan anak angkat dan Jayun juga tidak mengetahui siapa ibu kandungnya. 부모님한테 알려야 돼. 지금 뭐 수술비가 문제가 아니야. 빨리 친부모님 찾아서 골수 이식 받아야 돼. Ketika tengah menunggu taksi, Jayun pun didatangi oleh orang-orang utusannya Tuan Choi yang bermaksud membawanya. Namun Jayun berhasil lolos dengan segera menaiki taksi yang datang. Lalu Shin berpindah ke Ibu Nining dan Tuan Choi yang tengah berbicara. Inti pembicaraan itu adalah karena proyek penelitian di laboratorium itu sudah lama dibubarkan, maka Ibu Nining meminta agar Tuan Choi tidak usah ikut campur lagi atas apa yang sedang Ibu Nining kerjakan. Ibu Nining nampaknya ingin menangkap dan mengendalikan Jayun untuk kepentingan pribadinya. Berbeda dengan Tuan Choi yang ternyata ingin membunuh Jayun yang dianggap sebagai monster berbahaya. 원천을 따지자면 일단은 못해요. 통제 안 돼요. 통제될 애가 그 기집애 말이야. 우리 또 그 개고생을 했으면 뭐 하나 남는 건 있어. Malam harinya, ketika Jayun tengah tertidur, Tuan Choi mengirimkan pasukannya untuk membunuh Jayun. Jayun yang sadar akan kedatangan orang asing pun lantas bangun dan keluar dari kamarnya, yang secara langsung disambut dengan sepucuk pistol yang ditodongkan ke kepala Jayun oleh orang-orang tersebut. Tina yang kebetulan sedang menginap pun dijadikan sandera dan diancam akan dibunuh jika Jayun tidak mau menyerahkan diri. Jayun yang merasa tertekan pun tanpa sadar mengeluarkan kemampuan atau bakat alaminya dan membunuh orang-orang suruhan Tuan Choi dengan cepat dan mudah. Lalu datanglah Jae beserta teman-temannya yang diutus oleh Ibu Nining untuk membawa Jayun. Jae bilang bahwa Jae akan membantu Jayun untuk mendapatkan ingatannya kembali. Jae juga mengancam akan membunuh orang tua angkat Jayun jika Jayun tidak mau ikut dengannya. Karena penasaran akan dirinya di masa lalu, akhirnya Jayun pun ikut dengan Jae. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Jayun ternyata dibawa ke tempat laboratorium yang dulu. Ternyata Ibu Nining sudah menunggunya di sana. Jayun pun dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Di sana ia pun diikat agar tidak berontak. Lalu Jayun pun disuntikan obat khusus supaya ia bisa mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Ternyata Ibu Nining yang merupakan dokter spesialis otak pun bekerja sama dengan beberapa dokter spesialis tertentu untuk membuat suatu karya besar berupa mutan. Para mutan yang masih kecil itu diberi suatu tes khusus untuk menilai seberapa sempurna suatu proyek tersebut. Namun karena mutan-mutan itu diberi kelebihan berupa kekuatan dan pengetahuan yang jauh dibanding manusia, mereka yang menciptakannya pun merasa khawatir. Oleh karena itu, markas besar merintahkan mereka untuk membunuh para mutan tersebut. 주고 그렇게 특별한 능력까지 갖게 해줬으면 나한테 당연하지. 누구 작품인데. 넌 특별했어. Namun, ada beberapa mutan yang sengaja tidak dibunuh dan dijadikan sebagai pasukannya Ibu Nining. Ketika dulu Jayun melarikan diri, Ibu Nining beranggapan bahwa Jayun mungkin tidak akan bertahan hidup. Mengingat ternyata meskipun Jayun dibekali dengan kekuatan besar, Jayun sendiri dibatasi oleh penyakit sakit kepala yang bisa meledakkan kepalanya sendiri jika tidak didampingi dengan pengobatan yang tepat. Namun ajaibnya, ternyata Jayun masih bisa selamat sampai sekarang. Lalu Jayun pun pada saat itu tampil di TV dan menunjukkan keahliannya. Itu yang membuat Ibu Nining bisa menemukan Jayun.
Di sela-sela obrolannya itu, Jayun pun mengalami sakit kepala hingga ia mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Ibu Nining bilang bahwa jikalau penyakit Jayun tidak segera diobati, maka dipastikan semua lubang tubuh Jayun akan mengeluarkan darah hingga kepalanya bisa meledak. Satu-satunya cara bisa sembuh adalah dengan transplantasi sumsum tulang belakang dari ibu kandungnya. Tapi masalahnya ia tak tahu ibu kandungnya. Maka dari itu Ibu Nining membuat suatu obat alternatif yang bisa meredakan nyeri sekaligus mengaktifkan kekuatannya secara maksimal. Namun, efek dari obat itu hanya bertahan selama 1 bulan. Dengan kata lain, Ibu Nining ingin mengendalikan Jayun dengan membuat ia bergantung kepada obat yang Ibu Nining buat. Namun ternyata Ibu Nining telah melakukan kesalahan yang besar dengan membangunkan kekuatan monster yang paling berbahaya. Bukannya bisa dikendalikan, justru Jayun menjadi sangat liar dan sulit dikendalikan. Jayun juga berhasil membunuh pengawal Ibu Nining. Dan yang paling membagongkan dan paling mengejutkan adalah ternyata Jayun sudah merencanakan ini semua. Jayun juga tidak mengalami hilang ingatan. Jayun sengaja keluar dari tempat persembunyiannya karena Jayun tahu bahwa Ibu Nining pasti mempunyai obat yang Jayun butuhkan. Jayun memaksa Ibu Nining untuk memberitahu resep obat tersebut dan juga memaksa Ibu Nining buka suara di mana ia menyimpan obat-obatan tersebut. Lalu Shin berpindah ke pasukannya Jae yang dihadang oleh pasukannya Tuan Choi untuk memburu dan membunuh mereka semua yang ada di sana. Layaknya vampir di film GGS, pasukan Jae puncing arah jelang menyerang para manusia tersebut. Meskipun mutan itu kebal terhadap tembakan, namun ada satu kelemahan untuk membunuhnya, yaitu dengan menembak kepalanya. Kembali ke Jayun yang ketika sedang menyeret Ibu Nining, ia diserang oleh Jae yang mencoba mencegahnya untuk mendapatkan obat tersebut. Meskipun Jae kalah power, Jae nampaknya tak menyerah untuk mengalahkan Jayun. Tak lama kemudian, muncullah Tuan Choi yang mengacau. Tuan Choi juga membunuh Ibu Nining yang dianggapnya beban. Namun Tuan Choi sendiri juga harus dikalahkan oleh Jayun dengan mudah. Tolol. Berselang lama, salah seorang pasukan Jae pun membantu menyerang Jayun. Namun, kembali Jayun pun dengan mudah mengalahkan Jae beserta pasukannya itu. 보고 싶다 그랬지. 죽어 이씨. 내가 얼마나 대단한지. Setelah semuanya berakhir, Jayun pun mampir ke rumah sakit untuk menjenguk ibu angkatnya yang sedang dirawat di sana. Jayun menyerahkan obat yang ia dapatkan kepada ayahnya agar ibunya bisa sembuh. Di sini kita ditunjukkan betapa tulusnya cinta orang tua angkatnya Jayun, di mana mereka sangat sayang dan tidak ingin kehilangan anaknya. Setelah berpamitan dengan ayah dan sahabatnya, Jayun pun pergi melanjutkan perjalanannya. Lalu 3 bulan kemudian Jayun pun pergi ke rumah saudaranya Ibu Nining yang bertempat di salah satu pesisir pantai untuk meminta obat yang permanen untuk dirinya. Lalu film pun berakhir. 보다 근본적인 걸 해결하려고요. 너 언니한테 까불면 Oh iya, film ini juga masih ada kelanjutannya loh. Bagi yang minat, pantengin aja ya channel ini. Insya Allah film keduanya bakal saya buatin kontennya.
biar ceritanya menyambung aja gitu. Terima kasih buat yang udah nonton. Maaf kalau channel ini agak garing ya dan gak seru. Insya Allah nanti saya usahakan agar video yang saya upload layak untuk ditonton lah, minimal layak lah gitu. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye.